إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sungguh sangat banyak, sehingga tak satu pun makhluk yang dapat menghitung nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, tak satu pun di antara kalian yang dapat mampu menghitung nikmat itu. Dan alhamdulillah, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, langkah kita di hari yang mulia ini, kita langkahkan ke tempat yang suci, rumah Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk apresiasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam terlimpah limpah dan curahkan keharibaan dan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang sangat sempurna, manusia yang penuh dengan qudwah, tauladan untuk hidup dan kehidupan kita. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tutur katanya, di dalam sikap dan perbuatannya selalu mencerminkan firman Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Maka ada yang menyatakan bahwa Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Tidak salah, bahkan harus kita sebagai hamba Allah yang mengakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus bercermin, terus mentauladani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut kita mencontohnya jika kita ingin selamat di dunia maupun kelak di akhirat. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cita-cita kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
kita beramal, kita bertutur kata, kita berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dari kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ending yang kita inginkan itu adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho terhadap ketetapan Allah, bahwa kita sebagai orang yang beriman, ketika Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil untuk menegakkan salat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah ridho dengan panggilan Allah tersebut? Ketika Allah memanggil melalui muadzin yang telah mengumandangkan adzan. Untuk itu hadirin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak amal-amal sholih, perbuatan-perbuatan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang jika kita mampu untuk menunaikan itu semuanya, berarti kita maju untuk menjadikan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin berkualitas. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal sholih. Salat itu adalah amal sholih, berzakat itu amal sholih, berpuasa amal sholih, menunaikan ibadah umrah dan haji itu pun amal sholih, berbakti kepada kedua orang tua itu pun adalah amal sholih, membaca Al-Quran pun itu adalah amal sholih, memahami, menghayati, bahkan mengamalkan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu sangat luar biasa, yang jika kita mampu menunaikan itu semuanya dengan ridho atas perintah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beramal soleh tersebut, min dzakarin aw unsa, laki-laki ataupun perempuan yang beramal soleh tersebut, wa huwa mu'minun, yang jelas dia itu adalah orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah, tunduk kepada contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah menyatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah sebagai indikasi dari kita beramal sholih dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan sudah ada dasar iman di dalam diri kita, Allah langsung memberikan balasan kepada orang-orang tersebut. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami benar-benar akan memberikan kehidupan yang baik di mana? Di dunia ini. Itu konsekuensi yang pertama. Jika kita beramal sholih dengan dasar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita sebagai orang yang beriman, orang yang mukmin, Allah menjanjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ada tafsir Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa indikasi atau indikator kebahagiaan hidup di dunia ini dinyatakan bahwa yang pertama adalah qalbun syakir, bahwa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia itu. Orang mukmin tersebut hatinya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Selalu menerima apa adanya atau qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada ambisi yang berlebihan,
dan tidak akan pernah timbul stres. Itulah nikmat orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang yang beriman pasti tahu konsekuensinya. Jika dia benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tahu bahwa manfaat zikir itu akan senantiasa menjadikan orang-orang yang beriman tentram hatinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu qalbun yang syakirun, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Kenapa? Yakin jika kita bersyukur pasti Allah akan menambah rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya. Baik itu rezeki yang berupa harta atau rezeki berupa umur yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga dengan nikmat umur yang Allah anugerahkan, kita senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena kita diberikan kemampuan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rezeki yang Allah anugerahkan, kita pun mampu membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jikapun Allah menguji dengan kekurangan harta itu, orang-orang yang beriman pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Bersabar, karena ujian itu adalah hakikatnya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, indikator kebahagiaan di dunia adalah al-azwaju as-salihah, memiliki pasangan hidup yang solih dan solihah. Memiliki pasangan hidup yang solih dan yang solihah tentunya akan menciptakan suasana rumah tangga dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seiring sejalan jika taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, selalu turut patuh tunduk juga kepada perkataan-perkataan ulama. Insya Allah rumah tangga tersebut akan senantiasa menghadirkan cinta, akan senantiasa menghadirkan kasih dan sayang yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah al-auladul abrar, anak-anak yang solih dan solihah. Doa anak yang soleh untuk orang tuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang yang memiliki anak yang soleh dan solihah. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya menjadi orang yang berandalan. Tak ingin satupun orang tua yang menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang diinginkan oleh orang tuanya adalah menjadikan anak yang solih dan solihah dengan pendidikan yang baik, tarbiyah yang baik, tarbiyah yang benar, dititipkan di tempat-tempat yang betul-betul dapat menjadikan dirinya menjadi orang yang betul-betul menjadi anak yang solih dan solihah, anak yang senantiasa mendoakannya, anak yang senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu indikasi di dunia yang jika kita beramal solih, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kemudian walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau di dunia saja Allah sudah memperlihatkan
sana keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan hadirnya anak-anak yang solih, dengan adanya atau hadirnya istri atau pasangan-pasangan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan kelak kata Allah Subhanahu wa taala, kami balas mereka itu dengan pahala yang walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Tentunya jelas Allah Subhanahu wa taala kelak akan menempatkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal solih di tempat yang mulia, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada tempat yang mulia, tidak ada tempat kembali yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang beriman kecuali surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Allah selanjutnya, dan janganlah kalian meninggalkan dunia yang fana ini kecuali kalian berada dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, syahadat yang telah kita ikrarkan di saat ruh ditiupkan ke dalam janin yang ada di rahim orang tua, begitu juga ketika kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, mudah-mudahan kalimat tahlil itulah yang menjadi akhir kalam kita yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang akhir kalamnya ketika meninggal dunia kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah. Insyaallah Allah telah menjanjikan itu semua di tempat yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'i ahzanina
وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.